Sejarah Banten sudah berlangsung lama dan memiliki cerita sejarah yang cukup panjang tentang kerajaan Islam. Beberapa bangunan tua yang bersejarah di wilayah ini telah menjadi saksi berbagai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Salah satunya adalah Masjid Pacinan Tinggi yang berada di Kampung Dermayon, daerah Banten Lama. Masjid ini berada di sebuah pemukiman Cina ketika masa pemerintahan Kesultanan Banten. Kehadirannya sudah cukup lama sebagai penunjang umat beragama Islam di sekitaran daerah tersebut untuk bisa melangsungkan kegiatan peribadatan. Seperti namanya, Masjid Pacinan Tinggi dibangun di sebuah pemukiman Cina pada masa Kesultanan Banten. Bangunan ini terletak kurang lebih 500 meter ke arah barat dari Masjid Agung Banten, atau 400 meter ke arah selatan dari Vihara dan Benteng Spelunk. Masjid Pacinan Tinggi terletak di Kampung Dermayon, di sebelah kiri jalan raya. Penamaan Masjid Pacinan Tinggi dikarenakan pada masa silam banyak pedagang Cina yang berdagang dan bertempat tinggal di daerah ini di masa Maulana Hasanuddin. Menurut catatan sejarah, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan kemudian pembangunan masjid ini dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin. Dinamakan Masjid Pacinan Tinggi sebab masjid ini dibangun untuk warga Cina Muslim yang tinggal di kawasan pecinan atau perkampungan Cina tersebut. Tidak banyak literatur yang menjelaskan asal-usul didirikannya masjid ini, kecuali hanya menjelaskan bahwa Masjid Pacinan Tinggi ini lebih tua dari Masjid Agung Banten. Dilihat dari bangunannya, tentu berbeda dengan Masjid Agung Banten yang masih berdiri dengan kokoh hingga kini. Sedangkan Masjid Pacinan Tinggi bisa dikatakan tinggal puing-puingnya saja. Selain sisa fondasi bangunan induknya yang terbuat dari batu bata dan batu karang, masih ada juga bagian dinding mihrabnya. Di samping itu, di halaman depan, di sebelah kiri bagian utara masjid tersebut, masih terdapat pula sisa bangunan menaranya yang berdenah persegi 4 bujur sangkar dan bentuknya menyerupai menara di Masjid Kasunyatan. Menara ini terbuat dari bata dengan fondasi dan bagian bawahnya terbuat dari batu karang. Pada bagian atas menaranya sudah hancur, sehingga tidak lagi menampakkan bentuk secara utuh dari keseluruhan bangunan masjid seperti semula. Akan tetapi, bagian lain masjid seperti menara masih menyisakan sisa-sisa kemegahannya. Pada masjid bagian utara terdapat sebuah makam Cina, namun tidak diketahui hubungan makam di sisi utara tersebut dengan keberadaan Masjid Pacinan Tinggi. Hingga saat ini pun, peneliti belum bisa menentukan apakah makam itu berkaitan atau tidak dengan bangunan masjid. Sementara itu, diketahui pada makam Cina tersebut terdapat tulisan yang dapat dijelaskan bahwasannya di dalam makam terdapat pasangan suami istri bernama Tio Mo Seng dan Chow Kong Chia. Keduanya berasal dari desa Yenshao, dan batu nisan pada makam itu menuliskan tahun berdirinya, yaitu pada tahun 1843 Masehi. Pembangunan masjid diperkirakan berasal dari sejarah kedatangan orang Cina atau Tionghoa ini. Pasalnya masjid didirikan sebagai sarana tempat ibadah oleh para pedagang dan juga warga lokal di daerah tersebut. Sebab sebagian besar pedagang Cina yang datang untuk berdagang menganut agama Islam. Selain untuk sarana ibadah, juga dijadikan sebagai tempat musyawarah ataupun melakukan syiar agama Islam. Pada masa Kesultanan Banten, orang-orang Cina memiliki pengaruh yang cukup besar. Mereka tidak hanya menjadi pedagang, tetapi ada juga yang menduduki jabatan resmi dalam kerajaan, seperti bagian administrasi, pemegang pembukuan perbendaharaan raja, tukang timbang, juru bahasa, dan sebagainya. Besarnya komunitas Cina Muslim pada masa Kesultanan Banten tampak dari peninggalan bangunan masjid yang kini sudah tidak utuh lagi. Memang banyak orang Cina berdagang dan bermukim di Banten, dan banyak pula yang melakukan kerjasama perdagangan dengan masyarakat Banten selain dengan masyarakat Eropa. Sangat disayangkan, masjid itu kini hanya tinggal puingnya saja. Sisa-sisa peninggalan yang masih terlihat adalah sebuah tiang, pondasi, dan sebagian mihrab. Reruntuhan Masjid Pacinan Tinggi wujudnya sudah tidak jelas.
Banten dahulunya dikenal sebagai kota pelabuhan dan perdagangan. Saudagar dari Arab dan Cina sering berlabuh dan bertransaksi dagang di jalur ini. Jika tidak ada situs Pecinan Tinggi, pengunjung atau wisatawan tidak akan mengetahui bahwa di kawasan ini dahulunya berdiri sebuah masjid bersejarah. Tidak jauh dari reruntuhan masjid ini, terdapat kelenteng atau Vihara Avalokitesvara yang berdiri sejak abad ke-16. Vihara ini dikenal sebagai salah satu vihara tertua di Indonesia. Keberadaan vihara ini diyakini merupakan bukti bahwa pada masa itu penganut agama yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai. Masjid Pecinan Tinggi merupakan masjid pertama yang dibangun di Banten Lama untuk kepentingan beribadah kaum imigran Cina yang tinggal di kawasan tersebut. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Syarif Hidayatullah tahun 1522 hingga 1570, yang istrinya juga berasal dari Cina. Dalam sebuah penelitian, diperkirakan bangunan utama masjid berukuran 12,5 meter kali 12,5 meter dan tinggi menaranya sekitar 10,8 meter. Adapun bangunannya menggunakan material bata merah dan pondasi dari batu karang. Kini, Masjid Pecinan Tinggi tinggal menyisakan puing fondasi saja. Namun ini sudah membuktikan adanya akulturasi budaya yang sudah berlangsung sejak berabad lalu di Banten. Proses akulturasi budaya lokal dan Cina telah berlangsung sejak abad kedua. Sangat mengherankan jika di masa sekarang masih ada orang yang selalu mempertentangkan masalah etnis dan budaya di Republik tercinta ini. Meski demikian, Masjid Pecinan Tinggi merupakan wujud nyata toleransi beragama yang ada di Indonesia sejak zaman dahulu.